Pertama, Perkembangan informatika. Kemudahan komunikasi dan berbagi informasi yang kita dapatkan saat ini menjadi salah satu bukti semakin maju dan berkembangnya dunia teknologi. Era yang dikenal dengan nama era digital telah membawa dampak yang cukup besar di berbagai bidang kehidupan. Perkembangan ini tidak lepas dari sejarah komputer pada waktu dahulu. Penggunaan mesin sangat terbatas, bahkan hampir memasuki satu ruangan. Sejarah komputer diawali sebelum Masehi, sekitar 2400 BC. Pada tahun tersebut ditemukan mesin abakus yang digunakan tanpa bantuan mesin. Bagian A. Perkembangan informatika. Tahun 1642, Blaise Pascal menemukan alat yang dikenal dengan nama kalkulator roda numerik atau numerical wheel atau kalkulator. Awalnya, alat ini digunakan untuk membantu ayahnya melakukan pengurangan biaya berupa kotak persegi untuk melakukan perhitungan. Bentuknya seperti kotak kecil hingga 8 digit. Alat ini lengkap dengan roda putar bergerigi untuk memudahkan perhitungan bilangan yang lebih besar. A. Perkembangan informatika. Tahun 1694, matematikawan Jerman Gottfried Wilhelm von Leibniz memperbaikinya dengan menambahkan roda-roda gerigi dan filsuf Jerman dengan mesin yang dapat mengalihkan. Sama seperti pendahulunya, alat mekanik ini bekerja menggunakan roda-roda gerigi. Perkembangan selanjutnya ditemukan kalkulator yang mampu melakukan 4 fungsi aritmatika oleh Charles Xavier Thomas de Colmar. Kalkulator tersebut bernama aritometer yang dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kalkulator ini banyak digunakan hingga masa Perang Dunia I bersama Pascal dan Leibniz. Colmar membantu membangun era komputasi mekanikal. Perang Dunia II mempercepat perkembangan komputer, seperti komputer 23 oleh Kondratiev 1941 dan Colossus oleh Inggris 1943 untuk memecahkan kode rahasia. Tahun 1944, Howard Aiken dan IBM membuat komputer Mark I, dan tahun 1946 muncul ENIAC, komputer elektronik pertama yang digunakan oleh militer Amerika Serikat. John von Neumann bersama timnya mengembangkan konsep komputer modern dan EDVAC sekitar tahun 1945 yang memungkinkan penyimpanan program di memori. Tahun 1951, UNIVAC 1 dikembangkan oleh Remington Rand, menjadi komputer komersial pertama dengan arsitektur von Neumann. Tahun 1948, ditemukan transistor yang menggantikan tabung vakum, lalu berkembang ke memori inti magnetik dan superkomputer. Muncul bahasa pemrograman seperti COBOL dan Fortran serta perangkat lunak lainnya. Tahun 1958 muncul komputer generasi ketiga dengan penggunaan IC Integrated Circuit, membuat komputer lebih kecil dan efisien. Komputer generasi keempat menggunakan LCI, lalu VLCI dan VLCI yang memungkinkan jutaan komponen dalam satu chip. Tahun 1971 dibuat chip Intel 4004 yang menggabungkan CPU, memori, dan kendali input atau output dalam satu chip kecil yang kemudian dikenal sebagai mikroprosesor. Mikroprosesor memungkinkan komputer digunakan oleh masyarakat luas. Contoh perangkat lunak yang populer yaitu word processor dan spreadsheet. Komputer generasi keempat mulai mendukung jaringan lokal tanpa perlu kabel telepon langsung. Kemudian generasi kelima terus berkembang, ditandai dengan kehadiran teknologi AI. Kemajuan teknologi tentu membawa pengaruh besar bagi kemajuan di berbagai bidang. Kemudian teknologi juga dapat membawa pengaruh pada karir di berbagai bidang, terutama bidang informatika. 1. Informatika masa depan. Informatika memiliki peran penting dalam mendukung tercapainya Sustainable Development Goals (SDG) yang bertujuan menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. 5 SDG menggantikan MDG yang telah berakhir pada 2005. Di era Society 5D, teknologi digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup. Kunci untuk menghadapi era ini adalah penguasaan keterampilan abad 21 seperti 4C, creativity, critical thinking, communication, dan collaboration. 2. Karir informatika. Informatika sangat erat kaitannya dengan teknologi dan membuka banyak peluang karir khususnya dalam pemecahan masalah melalui teknologi. Masyarakat umum sering menyamakan informatika dengan TIK dan TI, padahal informatika lebih menekankan pada computing atau komputasi. Perkembangan teknologi seperti AI, machine learning, virtual reality, dan IoT menciptakan profesi baru. Karir di bidang informatika menurut Profesor J. Denning. 1. Profesor informatika harus memenuhi kebutuhan jangka panjang masyarakat, terutama dalam hal komputasi dan komunikasi. 2.
2. Profesi ini harus memiliki dasar prinsip yang kuat dan diimplementasikan dalam kurikulum. 3. Profesi ini perlu memiliki standar kompetisi yang diakui melalui sertifikat. Standar profesional di bidang informatika. Seorang profesional di bidang informatika perlu dapat menetapkan standar kompetensi, etika, dan praktik agar dapat dipercayai, profesional, dan berintegritas. Ini penting untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Menjadi profesional tidak hanya tentang menghasilkan uang, tapi juga memahami dan menerapkan etika serta standar untuk menjaga kualitas kerja. Kategori profesi informatika menurut Profesor Jenning. 1. Profesi yang sangat spesifik di bidang informatika. Kecerdasan buatan, rekayasa komputer, komputasional, ilmu data, grafika. 2. Profesi yang erat dengan informatika. Bioinformatika, sains kognitif, sains perpustakaan, e-commerce, layanan finansial. 3. Profesional yang memberikan dukungan teknologi informasi. Teknisi komputer, teknisi helpdesk, pelatih TI profesional, spesialis keamanan, administrator sistem. Contoh profesi dan tanggung jawab di bidang informatika. CEO dan CTO bertanggung jawab atas seluruh aspek TI di perusahaan. Komputer programmer menulis kode program komputer. Komputer scientist menciptakan prinsip dan praktis baru di ilmu komputer. Software engineer mengembangkan dan menguji perangkat lunak sesuai kebutuhan pengguna atau sistem. Contoh posisi pekerjaan dan tanggung jawab di bidang informatika. Software developer menganalisis kebutuhan pengguna dan mengembangkan sistem software sesuai batasan. Hardware engineer mendesain dan menguji komponen PC komputer. Database administrator mengelola database termasuk konfigurasi, upgrade, dan perawatan. Web developer membuat dan mengelola situs web. Network administration menangani infrastruktur jaringan. IT architect mendesain arsitektur teknologi informatika perusahaan. Security analysis mengelola keamanan sistem informatika. Sistem analis menyusun analis kebutuhan bisnis dan komputer. Data scientist menganalisis dan mengolah data untuk model prediksi. Data engineer membangun dan mengelola sistem data besar. Web designer mendesain tampilan antarmuka web. Video game developer mengembangkan permainan digital. Healthy information technician mengelola data kesehatan secara informatik. Mobile apps developer membuat aplikasi mobile. Information researcher meneliti prinsip dan praktik pengolahan informasi. B. Studi lanjut bidang informatika. Informatika memiliki pengaruh besar di berbagai bidang seperti kesehatan dan biologi, melahirkan ilmu seperti bioinformatika dan healthy informatics. 5 pilar utama dalam informatika: sistem komputer, jaringan dan internet, analisis data, algoritma, dan pemrograman, serta TIK dan dampaknya. Organisasi penting: ACM, Association of Computing Machinery, fokus pada kurikulum dan pendidikan informatika. IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineer, organisasi profesional dengan cangkupan luas di bidang informatika. 5 disiplin ilmu komputasi. Computing Curricula 2005. 1. Computer Engineering, fokus pada perancangan dan pembuatan komputer dan sistem berbasis komputer mencakup perangkat keras dan lunak. 2. Computer Sciences, mempelajari teori dan algoritma komputer untuk teknologi robotika, sistem cerdas, bioinformatika, dan pengolahan data kompleks. 3. Information System, menyediakan solusi teknologi informasi untuk memproses bisnis agar lebih efektif dan efisien. 4. Informasi teknologi, menyediakan solusi teknologi informasi untuk organisasi seperti bisnis, kesehatan, sekolah, dan pemerintah. 5. Software Engineering, fokus pada pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak agar dapat diandalkan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Stratifikasi di bidang informatika. Stratifikasi dapat diperoleh tidak hanya dari pendidikan formal, tapi juga dari workshop, pelatihan, dan lembaga profesional. Sertifikasi menunjukkan kompetensi dan keahlian di bidang tertentu. Sering digunakan untuk menunjang karir. Contoh lembaga dan sertifikasi: 1. Microsoft, sertifikasi Microsoft Office, Azure, SQL Server, hingga Microsoft Most Valuable Professional. 2. Google, sertifikasi Google Workshop, Android, Google Cloud Platform, serta Google Developer Expert. 3. Oracle, sertifikasi Java, OGCV, CCGP. 4. Cisco, sertifikasi jaringan seperti CCNA.